terang bagi saya itu sangat-sangat mengejutkan. Baik itu versi quick count yang dilakukan oleh beberapa lembaga survei ataupun versi real count KPU yang sampai sekarang masih terus berlangsung. Karena dari data yang mereka tampilkan itu sama sekali tidak sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan, di mana kampanye-kampanye Pak Ganjar Mahfud di berbagai daerah, di berbagai kota yang sudah mendatangi sekitar 450 kota itu selalu penuh dengan massa. Jadi kalau kemudian hari ini hanya mendapatkan sekitar 16%, sekian suara, menjadi yang paling kecil suaranya, itu menjadi tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, di mana di berbagai daerah itu selalu ramai, sementara lawan-lawannya itu cenderung sepi gitu. Jadi ya saya nggak tahu apa yang terjadi, tapi ya begitulah politik. Selama 2 hari ini saya belajar, saya mengamati, saya melihat apa yang terjadi di lapangan dan situasi apa yang sedang kita hadapi hari ini, dan itu menjadi satu pelajaran politik yang cukup penting bagi saya untuk pilpres atau pemilu di masa yang akan datang. Tapi pada intinya dari data-data yang dimunculkan itu sangat ajaib sekali. Tapi ya sekali lagi, begitulah politik, kadang-kadang lebih ajaib dibandingkan apa yang bisa kita imajinasikan. Sangat-sangat ajaib. Dan kemudian yang juga mengagetkan adalah pasangan Prabowo Gibran nampaknya sudah pede sekali, sudah tahu akan menang dengan angka yang sangat telak gitu, sehingga setelah quick count itu malamnya mereka langsung berpesta merayakan kemenangan, selebrasi di Senayan. Ya saya nggak tahu apakah ada sujud syukur atau enggak, tapi setidaknya sampai sekarang itu belum ada fotonya gitu ya. Kalau sebelum-sebelumnya kan biasanya Prabowo itu kalau dianggap menang versi quick count itu langsung sujud syukur gitu. Nah kemarin itu lebih terencana, lebih mewah, lebih euforianya lebih luar biasa gitu, sehingga merayakan bersama pendukungnya dengan mengerahkan massa yang begitu besar di Senayan. Dan itu ya satu yang cerita yang cukup mengagetkan juga gitu ya, karena yang lain kayaknya nggak sebegininya. Tapi ya begitulah politik, begitulah penguasa gitu ya, sampai cerita-cerita anomali hasil suara Pak Ganjar ini kemudian tidak hanya mengagetkan banyak orang, tapi juga para peneliti dari lembaga-lembaga survei yang mengeluarkan angka-angka itu. Mereka kayaknya juga kaget sendiri gitu ya, karena dari data-data yang mereka sampaikan gitu ya, suara Pak Ganjar itu jadi cenderung lebih kecil dibandingkan suara partai pendukungnya atau partai utama yang mendukung Pak Ganjar, yaitu PDI Perjuangan, di mana suara PDI Perjuangan itu masih terus tinggi gitu ya, sementara suara Pak Ganjar itu jadi lebih kecil. Jadi sekarang ini beberapa lembaga survei atau pengamat atau peneliti itu kemudian menjelaskan fenomena ini gitu ya, kenapa suara Pak Ganjar lebih kecil dibandingkan suara PDI Perjuangan, sampai mereka lupa bahwa yang mengusung Pak Ganjar nggak hanya PDI Perjuangan, tapi juga ada P3 yang juga sama-sama lolos ke Senayan, atau minimal sampai sekarang suaranya masih di atas 4%. Ini mungkin karena saking kagetnya gitu ya, dimana suara PDI Perjuangan yang biasanya itu sudah stabil, kalau data sudah masuk sekitar 60-70%, itu suara PDI Perjuangan di berbagai lembaga survei itu sempat 18-19%. Di angka data yang masuk sekitar 70 atau 80%. Nah sekarang itu kemudian dimepet-mepetin gitu, dikurang-kurangin kayaknya di berbagai lembaga survei, sampai suara PDI Perjuangan itu hanya berkisar sekitar 17% atau mepet dengan partai-partai yang lain. Tapi tetap saja suara PDI Perjuangan ini lebih besar dibandingkan suara Pak Ganjar. Dan sekali lagi, selain PDI Perjuangan masih ada P3, ada Perindo, Hanura, yang meskipun Perindo dan Hanura suaranya tidak signifikan gitu ya, tapi minimal ada P3 yang juga diproyeksikan lolos ke Senayan, sehingga seharusnya gitu ya, suara Pak Ganjar itu normalnya itu bisa lebih besar dibandingkan suara partai pendukung atau pengusungnya. Nah, karena Oke, kembali lagi di channel MD 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Teman-teman mungkin sudah mendengarkan sedikit penyampaian atau edukasi dari saudara kita ahli Puraman tentang pemilu di tahun 2024 ini atau hasil hitung cepat. Tentunya kalau kita lihat hasil hitung cepat, bahwasannya Prabowo Gibran lebih unggul dari 2 calon lainnya, yaitu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Tentunya apa yang disampaikan oleh saudara ahli Puraman ini sangat bermanfaat dan sangat membuka wawasan kita agar kita ketahui hasil hitung cepat atau adanya permainan kecurangan dalam kontestasi di Pilpres di tahun 2024 ini. Kalau kita lihat memang tidak wajar bahwasannya Ganjar paling rendah. Kalau kita lihat suara PDIP lebih tinggi daripada Ganjar. Tentunya kalau misalnya partainya lebih tinggi, seharusnya tidak jauh berbeda dengan hasil hitung cepat Ganjar Pranowo.
Apakah ini ada permainan di hasil hitung cepat? Mungkin teman-teman harus mengetahui agar kita tidak salah mengamati situasi politik yang terjadi saat ini. Ya, kalau misalnya menang karena kecurangan, mereka akan tidak jauh berbeda dengan hal-hal yang akan dilakukan untuk kedepannya. Teman-teman, ketika kita memilih pemimpin, memang sebagai rakyat Indonesia hak kita, hak pilihan kita siapa yang harus kita pilih dan siapa yang harus kita jadikan pemimpin NKRI ini. Tetapi kalau kita lihat kecurangan atau hitung cepat ini tidak sesuai apa yang terjadi di lapangan. Kalau menurut saya, apa yang disampaikan Ali Puraman ini karena adanya intimidasi atau kecurangan sehingga Ganjar paling rendah dari dua calon tersebut. Apalagi Prabowo Subianto ketika mendengarkan hasil hitung cepat mencapai 57% sehingga mereka merayakan dalam waktu itu juga dalam tanggal 14 Februari 2024 kemarin. Nah, mereka sudah tahu apakah ini hasil sudah bisa menjadikan mereka menjadi presiden. Nah, ini ada salah satu asumsi masyarakat agar mereka harus mengetahui. Karena di saat mereka mengetahui hasil hitung cepat di tanggal tersebut, mereka juga langsung merayakan. Apakah mereka sudah tahu, apakah mereka sudah bermain di belakang? Ya, kita harus melihat teman-teman agar kita tidak ada kecurangan dalam kontes demokrasi di tahun 2024 ini. Karena ini adalah untuk rakyat, karena yang memilih kan rakyat bukan mereka. Nah, kalau kita lihat memang mereka merayakan ya tidak jauh berbeda dengan tahun 2019 bahwasannya Prabowo merayakan atau sujud syukur ketika hasil itu cepatnya lebih tinggi dari Pak Joko Widodo. Di situ Prabowo sangat bangga dan membuat ucap syukur atau sujud syukur, tetapi berapa selang hari, 2 hari malah kalah. Jadi kita tahu nanti bahwasanya hasil hitung cepat ini belum memastikan apakah mereka sudah menang atau tidaknya. Ya, kita tunggu saja nanti pengumuman atau laporan dari KPU siapa pemenangnya dalam Pilpres di tahun 2024 ini. Tentunya apa yang disampaikan Ali Puraman ini memang harus kita amati dulu apakah ada intimidasi dalam partai-parpol lainnya, karena bukan hanya partai PDIP yang mengusut Ganjar, ada partai lainnya, tetapi tidak wajar kalau misalnya suara Ganjar lebih rendah. Ya, setidaknya tidak jauh berbeda lah dengan partai PDIP yang sudah mengusut dia. Tetapi kalau kita lihat bahwasannya suara dari Ganjar jauh lebih turun daripada partainya. Padahal bukan hanya partai PDIP yang mengusut Ganjar atau mendukung Ganjar, bagai partai lainnya. Nah, ini apakah ada permainan atau kecurangan atau ada intimidasi dalam segala hal? Kita harus mengetahui teman-teman, karena ketika kita dipilih, ketika kita dipimpin oleh orang yang dari awal kecurangan, ini akan bermasalah untuk kedepannya. Nah, kalau kita lihat di sini suara PDIP tinggi tapi Ganjar Mahfud malah dikit. Ini analisis pengamat politik ya teman-teman. Direktur Eksekutif Indonesia Ujang Komarudin mencerminkan fakta suara PDIP masih relatif tinggi berdasarkan hitung cepat pemilu legislatif, tapi justru tidak mampu mendongkrak suara paslon yang mereka usut, yaitu Ganjar Pranowo. Nah, kalau kita lihat memang lebih tinggi dan lebih relatif tingginya daripada Ganjar Pranowo. Nah, ini akan menjadi asumsi masyarakat buruk terhadap hasil hitung cepat. Apakah ada yang menjanggalkan atau ada permainan? Ini akan menjadi nilai penilaian masyarakat terhadap KPU atau hitung cepat menjadi buruk. Dan logikanya juga, kalau misalnya dipilih partainya, tentunya kan di bawahnya ada Ganjar Pranowo. Nah, apa salahnya ketika Ganjar tidak dipilih oleh masyarakat? Saya tidak tahu juga teman-teman. Tapi kalau kita lihat beberapa bulan kemarin, antusias masyarakat terhadap Ganjar begitu banyak. Nah, seharusnya kan tidak jauh berbeda dengan hasil, apalagi Anies Baswedan lebih tinggi daripada Ganjar. Nah, kita tidak masalahkan hasil hitung cepat, tapi kita harus mengoreksi dulu teman-teman. Karena begitu tahun 2019 juga begitu, bahwasannya Prabowo lebih tinggi daripada Jokowi. Namun nyatanya bahwasannya Jokowi memenangkan Pilpres di tahun 2019. Apakah ini nanti akan terjadi?
Karena secara logika teman-teman, di luar negeri, di negara lain, bahwasannya Ganjar Pranowo memenangkan kontestasi di Pilpres di tahun 2024 ini. Nah, apakah masa di luar negeri memenangkan Ganjar, sedangkan di negara kita sendiri tidak memenangkan Ganjar? Ya, tidak masalah sih kita memilih Prabowo, tidak memilih Anies, tidak memilih Ganjar. Tentunya kita kan yang menentukan, kita sendiri yang menjadikan pemimpin yang layak menggantikan Pak Jokowi di tahun 2024 ini. Nah, Ujang menilai ada kemungkinan pemila loya PDIP memiliki pilihan lain untuk capres atau cawapres, sehingga peroleh suara partai tidak selaras dengan suara Ganjar yang menurut hasil hitung cepat sebagai lembaga survei berada di posisi paling buncit atau urutan 3 pada Prabowo Gibran dan Anies Baswedan. Nah, dan tidak selaras, kalau kita pikir memang tidak selaras banget, apakah ada permainan teman-teman? Kita tidak mau hanya dipermainkan karena kita sudah memilih salah satu paslon tetapi dimainkan di KPU. Ini ya, saya tidak menyalahkan hasil hitung cepat atau di KPU, tapi ya setidaknya dikoreksi, jangan ada kecurangan agar kita juga enak untuk melihat pesta demokrasi di tahun 2024 ini. Dan Ujang menjelaskan memang wajar bila ada perbedaan pilihan partai dan pilihan terhadap capres atau capres. Untuk pilihan partai, kata Ujang, kader-kader yang menyentuh akar rumput sudah menjalani ketertarikan yang sangat erat dengan pilihan sejak lama, bahkan jauh-jauh hari sebelum pemilu. Nah, adapun permainan di KPU mau di partai mau di parpol lain, ya kita tunggu saja. Tapi yang kita herankan ketika di tanggal 14 Februari itu ada perayaan dari Prabowo Gibran, padahal itu belum pasti apakah mereka menang atau tidaknya. Ya, setidaknya kita harus mengetahui lah teman-teman, seperti apa yang saya katakan dari awal, kita harus menyimak dengan seksama. Dan Ganjar juga sudah memberikan pernyataan atau tanggapan soal hasil hitung cepat. Ya, tunggu saja, kita santai saja, jangan terburu-buru. Nah, kita doakan saja mau siapapun nanti presiden kita, setidaknya Ganjar Pranowo sudah berjuang dari awal. Dan walaupun misalnya kalah, setidaknya dia kalah terhormat, bukan kalah kecurangan dan bukan menang kecurangan. Teman-teman, dimanapun Anda berada, maka berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, MD 2045 melaporkan.